Yang saya hormati Bapak Dekan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Kiai yang terkasih Bapak Dr. Abdul Samnas, SHMH. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, yang saya hormati para Kaprodi, Sekprodi, dan segenap dosen yang hadir di sini. Yang saya banggakan para mahasiswi di FEB IAIN Ternate. Izinkan saya berdiri gini. Saya kelamaan duduk dari kemarin, pantatnya jadi tambah hilang. Sampai bentuknya nggak jelas. Oke, mohon maaf, Bapak jadi di belakang saya ya. Saya di mana? Di atas. Oke, kita akan bicara terkait dengan next saat kita sudah melewati pandemi COVID ini. Pandemi COVID itu ternyata membuat kita itu memiliki banyak perubahan signifikan. Yang semula kuliah nggak pernah online menjadi online. Kawan-kawan yang dulu kuliah harus mandi dulu, kuliah jadi tidak perlu mandi karena kuliahnya online. Betul? Oke, itu dari sisi yang satu, belum yang lain. Oke. Ada 4 hal yang akan kita diskusikan hari ini, yaitu dampak COVID-19, perspektif global dan lokal, kemudian perkembangan ekonomi syariah, moderat ekonomi syariah Indonesia, kemudian tantangan dan peluang ekonomi syariah, kemudian outlook, industri, dan keuangan syariah. Oke, seperti yang disampaikan Pak Moderator tadi, saya belajar ekonomi Islam itu hanya ketika di S3. S1 dan S2 saya itu konvensional, jadi saya baru Islam itu S3-nya. Jadi begitulah saya. Beda dengan Pak Dekan, jadi yang berlatih ya. Setelah kafah, sampai S3 Islam yang lain. Oh, konven juga Pak? Konven juga. Oke, kawan-kawan, kalau kita lihat dampak COVID-19, kawan-kawan, kita lihat data ini, ternyata triwulan kedua 2022 itu jauh lebih baik dibandingkan triwulan kedua 2021. Ini menunjukkan bahwa kita ini sudah ada pertumbuhan. Oke, kawan-kawan, pertumbuhan ekonomi itu penyebabnya apa? Apa salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi? Consumption kan? Consumption, investment, ya kan? Itu yang paling besar. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi ini meningkat, berarti adanya kemampuan masyarakat untuk melakukan consumption. Salah satunya, belum juga dengan investment. Dan itu biasanya juga didongkrak oleh government expenditure. Nah, kalau kita lihat di sini, ekspor itu juga mengalami pertumbuhan. Nah, ini kita bisa rasakan bahwa syukur alhamdulillah perekonomian kita itu sudah bangkit, perekonomian kita sudah pulih, dan insya Allah ke depan akan semakin baik. Oke, saya kira ini kita lewati saja. Nah, ini proyeksi pertumbuhan ekonomi ya kawan. Jadi kalau kita lihat di 2022 is oke ya, kita naik ya. Di 2023 jadi bergeraknya itu melambat. Kira-kira penyebabnya apa ya? Apa kira-kira penyebabnya? Yang baru-baru ini agak ramai apa? 23 itu agak flat, agak tidak sebagus dari 2021 ke 2022. Jadi agak lebih menurun.
Karena ternyata BBL itu berdampak kepada multidimensi, berdampak kepada banyak sisi. Orang yang tidak memanfaatkan BBL pun itu akan terasa. Ibu-ibu bakal sayur yang di puncak gunung yang hanya naik sepeda ontel ternyata juga terkena imbas kenaikan BBM walaupun tidak pernah menggunakan BBM. Oke, sekali lagi. Oke, ini pertumbuhan ekonomi 2022. Kalau kita lihat di sini Indonesia di sini ya, ini masih tampak memiliki tingkat yang ya kalau dibandingkan dengan yang paling kiri memang kita agak jauh. Tetapi dibandingkan negara-negara lain ya secara average kita baik. Oke, perbaikan PMI manufaktur Indonesia juga kita melihat ini ada kemajuan. Oke, sampai hati-hati. Nah ini mana data ISHG warga. Ini saya download hari apa ya? Tanggal berapa saya download itu? 2 hari Rabu. Pokoknya Pak Dekan bilang nanti buatkan materi, saya downloadkan itu langsung. Saya screenshot. Nah, kita melihat di sini kawan-kawan. Kira-kira safe nggak sekarang kita bermain di IHSG itu? Kalau kita lihat datanya seperti ini, kita tuh di posisi atas. Kalau di posisi atas kemungkinan ke depan akan turun ya. Ini yang harus dicermati. Nah, kemudian statistik perbankan kawan-kawan. Kalau kita lihat di statistik perbankan, bahasanya kalau kita lihat memang secara umum penjualan kredit sudah mengalami pergerakan naik. Pergerakan naik itu salah satu penyebabnya apa kawan-kawan? Kredit naik itu penyebabnya apa kira-kira salah satunya? Suku bunga. Suku bunga. Orang IAIN itu ternyata sudah harus lihat suku bunga. Apalagi Pak Wadek bunga desa ya. Ini mahasiswanya memang perempuan mayoritas ya. Wah, pantas Pak Dekan awet muda di situ. Ini saya sejauh mata memandang banyak putrinya ini ternyata sama. Mungkin karena Feby ya, feminim gitu ya. Oke, salah satunya tingkat suku bunga. Tapi kawan-kawan, coba ini kita harus cermati bareng-bareng. Saat ini kita next ke depannya. Kita harus berpikir data ini dengan data yang akan datang. Data yang akan datang tidak akan seperti ini kawan-kawan. Kenapa? Tadi ada kawan yang menyebut suku bunga. Dengan naiknya harga BBM, dengan kemudian pemerintah itu memberikan semacam bantuan langsung tunai, apa implikasinya? Jumlah uang yang beredar akan banyak, inflasi akan naik. Kalau inflasi naik, apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan BI rate-nya? Pasti akan naik toh. Nah kalau BI rate naik, kira-kira dampaknya apa? Ya tingkat suku bunga bank umum akan naik. Kalau tingkat suku bunga bank umum naik, orang tertarik investasi atau tidak? Tidak, lebih baik malah menabung uangnya. Nah berarti kemungkinan nanti serem ini. Oke, ini BI yang telah memutuskan untuk menahan BI 7D atau sering kita singkat dengan BI 7DRR itu di level 3,5%. Ini sampai turun, bahasa kami sampai glosor di sini. Oke.
Nah, ini kawan-kawan dampak COVID-19 bagi industri syariah kawan-kawan. Bagi investor, bagi fintech, bagi ESK. Kawan-kawan, saat ini industri yang ada di sekitar kita yang bisa bangkit itu seperti yang disampaikan Pak Wakil Rektor 3 tadi, yang dekat dengan teknologi. Artinya apa? Kita sebagai mahasiswa juga harus melek dengan teknologi. Beberapa waktu yang lalu saya berkunjung ke salah satu industri yang mana industri itu sebagai tempat untuk kuliah kerja lapangan mahasiswa tempat kami. Dia itu ibu rumah tangga, janda lagi. Jangan pikiran negatif Pak, ya. Nah, sudah agak tua Pak. Sudah agak tua. Jadi pikirannya agak lurus lagi, agak tua Pak. Nah, kemudian di daerah mana? Kemarin Tinggal ya, Suwan ya, Ampel ya. Nah, beliau ini mampu melakukan ekspor kawan-kawan. Pada bahasa Inggrisnya aja nggak bunyi. Dia koneksikan dagangannya itu di Shopee, Tokopedia, kemudian aplikasi-aplikasi dagang yang lain. Nah, pembelinya itu ada dari Jepang, dari Amerika. Yang dijual itu sepele, lilin. Ini luar biasa. Tapi dia kemas lilin itu yang apa ya bahasanya? Yang etnik, lilin yang pakai kayu, ukir, kemudian pakai apa namanya? Apa itu? Kelapa, apa namanya? Kelapa yang di batok kelapa. Kemudian batok kelapa itu agak dihias juga. Itu mampu ekspor kawan-kawan. Dan dia itu bisa memiliki karyawan yang cukup banyak. Nah, kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh ibu tadi itu adalah bisa menghidupkan roda perekonomian yang ada di sekitarnya juga. Karena karyawan-karyawan itu hampir dari masyarakat sekitarnya. Inilah yang namanya pekerjaan yang bisa membawa maslahah, manfaat dan berkah. Sepele tetapi ternyata menghasilkan yang luar biasa. Dengan apa? Kita dekat dengan digital. Bahasa ternyata nomor 2. Ini bahasa nomor 2. Tetapi ya kita sebagai akademisi ya bahasa harus kita dekati, bahasa harus kita kuasai. Tetapi kalau kita melihat contoh ini ternyata dia tanpa bekal bahasa yang cukup, dia bisa melewati itu dengan baik dan sukses. Oke, kita masuk ke saya katakan ini kawan-kawan, ini yang masih mengenaskan. Kapan toh kita itu bisa mengalahkan konvensional? Kita itu selalu terbelakang, dan bahkan kita itu dianggap lebih mahal. Ini yang fakta yang ada di lapangan. Jadi Islam itu mahal di sini. Nah, kita tarik dulu kawan-kawan ke dalam pemahaman. Kawan-kawan ngambil mata kuliah ekonomi mikro. Oke. Barang inelastis itu yang seperti apa? Barang yang inelastis seperti apa? Barangnya apa biasanya? Kalau barang elastis, pikirnya lama ya. Ini pakai kayak bisa. Kalau elastis kan biasanya barang mewah ya, betul? Kalau inelastis barang kebutuhan pokok. Apa yang membedakan di sini? Kalau halal
itu inelastis ataukah elastis? Halal. Inelastis. Lah, inelastis bentuk kurvanya seperti apa? Lebih tegak kan? Lebih tegak artinya apa? Perubahan harga tidak akan banyak mempengaruhi perubahan kuantitas, betul? Nah, artinya apa? Kalau kita itu, keluarga kita itu Islam yang kafah, tentunya tidak pernah mempermasalahkan bahwa perbankan syariah yang sedikit lebih mahal itu kemudian kita tinggalkan, karena apa? Orientasi kita mencari yang halal. Tetapi faktanya tidak. Kita hukum ekonominya tetap jalan. Islam nanti yang kedua, gitu ya. Siapa yang belum punya rekening bank syariah? Enggak ada yang ngaku, padahal banyak. Jadi kawan-kawan, tentang peringkat ekonomi global 2022, kawan-kawan, kita di peringkat 4. Kita kalah dengan Malaysia, kita kalah dengan Saudi Arabia, dan kita kalah dengan Uni Emirat Arab. Tapi kita lumayan ya, nomor 4. Nah, kalau per sektornya kawan-kawan, Malaysia hebat ya, Malaysia di atas terus itu. Yang tidak di atas hanya fashion sama kosmetik, itu yang tidak dinomorsatukan oleh Malaysia. Indonesia untuk halal food di peringkat 2, lumayan bagus. Fashion kita itu di peringkat 3. Jadi syukur alhamdulillah, saya waktu datang ke Salatiga awal, sekitar awal tahun 2000, itu masih jarang saya menemukan seorang wanita berjilbab, itu masih jarang tahun 2000-an. Tapi sekarang yang namanya wanita itu pasti berjilbab yang muslim. Ini kan sebuah pergeseran yang luar biasa, bahwa pakaian berjilbab itu termasuk ya sebagai fashion sendiri. Dan kalau tidak berjilbab kayaknya kurang solehah, kurang nyaman. Ini kawan-kawan mahasiswi kalau pulang sampai rumah masih berjilbab atau sudah ganti? Masih. Atau nggak pamer rambutnya yang merah, kuning, hijau itu? Enggak ya? Oke, mantap. Oke, kemudian kita masuk ke tantangan dan peluang ekonomi syariah. Nah, ini kawan-kawan, kita bicara mengenai peluang fintech syariah. Kita itu ada 17.504 pulau. Ternate ada berapa? Ternate sendiri. Ternate 1.000 sendiri. 800-an sendiri. Wow. Berarti angka ini didominasi di sini ya. Kemudian ada 171 miliar pengguna internet. Sekarang itu hampir semua orang itu pegangannya gadget, Android minimal. Ada yang ya di atasnya lah, menggunakan Apple dan sebagainya. Dan ada 229 miliar itu muslim. Nah, kalau kita lihat beberapa hal ini kawan-kawan, ini sebenarnya peluang fintech kita itu sangat besar. Fintech itu kan menggunakan teknologi. Artinya yang kepulauan dari pulau-pulau tadi itu kan tidak butuh transportasi, ya kan? Semua selesai di genggaman tangan. Ya, ini kan kita bisa selesai di sini kawan-kawan. No problem, kita di kepulauan. Internet di sini bagus kawan-kawan? Bagus. Kadang-kadang bagus atau kadang-kadang jelek?
Kalau kadang-kadang bagus, itu bagusnya sedikit. Dan kadang-kadang jelek, tapi jeleknya ya sedikit. Oke, ini termasuk peluang kita kawan-kawan. Nah, ini tantangan fintech syariah. Terbatasnya infrastruktur teknologi. Ada 12.548 daerah di Indonesia belum memiliki jaringan 4G. Di sini sudah 4G belum? Alhamdulillah, mantap ya. Kemudian 16,1% kontribusi tingkat penetrasi internet di sebagian Indonesia. Rendahnya literasi keuangan ada 38%. Indeks literasi keuangan ada 36%, indeks literasi keuangan digital. Ada mata kuliah ini kawan-kawan, keuangan digital. Prodi apa? Ayo, prodi apa yang ada? Manajemen keuangan syariah? Ada? Ada? Oke, akuntansi syariah ada? Ekonomi syariah ada? Jawabnya belakangan. Ini kawan-kawan tentang potensi dan ekosistem di Indonesia. Dengan besarnya pasar domestik dan ekspor Indonesia, adopsi teknologi diproyeksikan mampu menambah sebesar 2,8 triliun US dollar. Luar biasa itu kawan-kawan. Jadi dengan lahirnya teknologi itu kawan-kawan. Jadi kesimpulannya apa? Pandemi kemarin itu bisa kita lewati itu karena banyak orang, banyak pihak, banyak pengusaha itu yang mampu beradaptasi terhadap kebutuhan terkait dengan teknologi. Kawan-kawan bisa cermati mal-mal besar itu kemarin banyak sepi ya, tutup PHK, tetapi tidak jalan. Toko industri di kampung-kampung, di RT-RT itu bergeliat luar biasa. Mereka jualannya lewat internet. Perusahaan contohnya Unilever kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan kenal apa itu perusahaan Unilever. Besar sekali, gajinya juga tinggi karyawan di sana. Tapi ternyata kemarin pada saat pandemi COVID itu terjadi PHK besar-besaran kawan-kawan. Dan bahkan itu banyak kemudian di outsourcingkan karyawan itu. Ngeri kan? Nah, ini tandanya bahwa kebutuhan digital itu luar biasa, dan dengan adanya digital inilah yang kemudian pertumbuhan ekonomi kita itu tetap bisa bangkit. Oke, e-commerce ya, ini yang tadi kita diskusikan. Jadi e-commerce kawan-kawan. Maka di dalam review kurikulum itu selalu kita tanyakan, ada nggak mata kuliah yang dekat dengan teknologi? Gitu ya Pak Tiga, Pak Wade. Ada berapa mata kuliah yang berbau teknologi kawan-kawan di prodi-prodi kalian? Semakin banyak yang dekat dengan teknologi, artinya bahwa kurikulum kalian itu sudah berorientasi ke masa depan. Berapa persen? Ada berapa partikel kawan-kawan di mata kuliah kalian? Nah, ini juga harus ada persentasenya. Partikel itu minimal ada 20% dari total SKS yang ada. Walaupun sebenarnya SKS partikel dengan SKS tatap muka di kelas itu berbeda. Maka disinilah kawan-kawan pengelola yang pertama untuk bisa mensiasati berapa jumlah mata kuliah yang praktikum dan berapa yang itu mata kuliah yang merupakan perkuliahan tatap muka di kelas teori dalam hal ini. Nah,
Berikut dukungan pengembangan industri halal. Kita lihat banyak hal yang sudah mensupport pengembangan industri halal, banyak undang-undang. Kemudian kita juga adanya sebuah kawasan-kawasan industri halal. Kemudian ada kelembagaan. Salah satunya itu apa? Lahirnya KNKS, ya kan? KNKS itu sebuah lembaga yang memang diciptakan, dibuat dalam rangka untuk ya mensupport ekonomi syariah yang ada saat ini. Dan bukan yang ditunjuk sebagai apa namanya pucuknya adalah Bapak Wakil Presiden, Bapak Kiai Ma'ruf. Ini evolusi KNKS kawan-kawan. Jadi lahir Agustus 2016, yang kemudian di Februari 2020, yang sebelumnya itu hanya KNKS, tidak ada E-nya, sekarang ada E-nya. Ini sebuah evolusi yang luar biasa, sebuah evolusi yang memang ada keberpihakan dari pemerintah kepada perkembangan keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia dengan dikeluarkannya Perpres tersebut. Ini blueprint ekonomi dan keuangan syariah, saya kira bisa. Nah, ini tidak kalah pentingnya bauran moneter dan makro prudensial syariah. Nanti kalau materi bisa diminta ke pengelola, bisa di-share, monggo, nggak apa-apa. Sudah ada di tempat Pak Dekan materinya? Sudah Pak. Nanti kalau dibagikan, monggo, nggak apa-apa. Ini terkait dengan kebijakan moneter, kemudian kebijakan makro prudensial. Oke, satu hal yang aneh, satu temuan penelitian saya kawan-kawan, suku hasil riset saya dan yang saya publikasikan di jurnal miliknya Jakarta itu apa ya, lupa saya, miliknya FNP Jakarta itu apa? Jurnal apa namanya? Oke, itu. Nah, ternyata suku itu memiliki ketahanan yang luar biasa terhadap COVID. Jadi yang lain itu terpengaruh dan menyebabkan penurunan, tetapi suku ini tidak, kawan-kawan. Artinya suku ini punya potensi untuk bisa digunakan sebagai instrumen untuk pembangunan atau pertumbuhan ekonomi dari bagian dari kebijakan moneter yang strategis. Oke, penguatan riset, asesmen dan edukasi. Kawan-kawan, jalinan kerjasama antar fakultas ekonomi dan bisnis Islam se-Indonesia itu termasuk di dalamnya, kawan-kawan. Nah, jalinan ini juga diharapkan nanti masuk ke dalam wilayah-wilayah penelitian, wilayah-wilayah pengabdian masyarakat. Nah, harapannya apa? Harapannya kawan-kawan muslim itu di dalam pengajaran itu akan memiliki gudang ilmu yang lebih aplikatif, karena akan menyampaikan dari hasil risetnya, dan ini akan memperkaya dunia pendidikan, memperkaya ilmu pengetahuan, dan insya Allah itu akan lebih bermanfaat. Ini alur pikir perkembangan ekonomi saya lewat saja. Nah, ini kawan, ini saya ambil dari Bank Indonesia 2022. Terdapat 3 strategi guna mendorong akselerasi pengembangan syariah
di tengah tantangan ketidakpastian global. Yang pertama, menjelaskan pengembangan ekonomi syariah untuk akselerasi pemulihan ekonomi nasional serta menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan. Kenapa stabilitas ekonomi itu sebagai target kawan-kawan? Kenapa stabilitas itu jadi target? Ya, kenapa stabilitas itu menjadi orientasi? Pemerintah kenapa yang dikejar itu stabilitas? Kalau kawan-kawan belajar ekonomi makro tentang ISLN, bahwa kestabilan itu akan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat. Nah, kepercayaan masyarakat ini itu merupakan autonomous investment tersendiri untuk bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Makanya ketika BBM itu harganya naik, kenapa pemerintah itu salah satunya itu adalah membuat jaring pengaman sosial dengan memberikan bantuan BLT tadi. Salah satunya untuk menjaga stabilitas. Ini contohnya. Jadi stabilitas itu target. Sebuah negara yang tidak stabil itu berpenyakit berarti. Harus sembuhkan. Kemudian yang kedua, penguatan kelembagaan untuk pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan rantai nilai halal yang dilakukan dengan disiplin sehingga menghasilkan high quality lokal product. Ya, ketika kita bisa memiliki produk yang berkualitas tinggi dan itu halal, dan saat ini tidak berhenti di halal, tetapi itu yang toyib. Apa bedanya halal dan toyib? Ini saya baru belajar ekonomi Islam di S3 ya. Islamnya di sini aja Islamnya. Yang ini konvensional. Apa bedanya halal dan toyib? Saya malu sebagai dengan Pak Duka kalau bicara halal dan toyib, tapi ini penting di sini. Apa bedanya halal dan toyib? Kalau padi itu yang penting ditanam dengan benar, itu langsung kita bisa mengatakan itu halal, betul? Tetapi kalau tanaman padi itu dirabuk dengan semacam zat-zat kimia yang itu secara jangka panjang akan merusak tanah, itu toyib enggak? Tidak. Yang toyib itu yang bagaimana? Ya, bagaimana hasil produknya itu berkualitas tinggi, tetapi secara berkelanjutan. Kalau itu dipupuk pakai zat-zat kimia, tentunya itu tidak akan jangka panjang. Tanah itu akan menjadi keras dan tanah itu tidak akan menghasilkan produk dengan kualitas tinggi. Ini yang tidak toyib yang seperti itu. Jadi yang diharapkan sebuah produk itu tidak sekedar halal, tetapi yang toyib. Nah, ini bapak-bapak yang sering kali toyib ya, karena nggak pulang-pulang. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, memanfaatkan teknologi digital yang juga bisa meningkatkan inklusivitas. Ini yang tadi kita diskusikan di depan, bahwa pasca pandemi COVID yang kemarin kita tidak menguasai teknologi, kemudian kita menguasai teknologi, tentu kita saat ini semakin kita kembangkan. Ya untuk apa? Supaya kita akan semakin memiliki pangsa pasar yang lebih luas, pangsa pasar yang itu market share-nya cakupannya tidak lagi di kota Ternate saja, tapi
tapi mungkin sampai ke daerah saya, atau mungkin sampai ke Amerika, atau ke belahan benua yang lain. Seperti contoh yang kita sampaikan saat lembaga yang saya kunjungi, tempat KKR mahasiswa kan. Saya kira itu yang menjadi materi saya. Mungkin ada hal yang mau didiskusikan untuk tanya jawab. Kita silakan, waktu saya kembalikan ke